Mang Oyo bukan orang yang suka mengeluh. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras. Hidup di kampung tidak mudah, dan saat usianya menginjak paruh baya, ia sadar bahwa jika ingin mengubah nasib, ia harus pergi ke kota. Dengan uang tabungan seadanya, ia membeli sebuah gerobak tua, sedikit jahe, gula merah, dan beberapa bahan lainnya. Ia memutuskan untuk berjualan wedang jahe, minuman hangat khas kampung halamannya. Berharap bisa mendapatkan rejeki lebih baik di tengah hiruk-pikuk kota. Setiap malam, Mang Oyo mendorong gerobaknya menyusuri jalanan, mencari tempat yang pas untuk berjualan. Kadang di pinggir taman, kadang di dekat terminal, dan kadang di sudut gang yang ramai dengan anak-anak muda. Namun, ada satu tempat yang sering ia singgahi meski sepi. Tempat itu adalah sebuah stasiun tua di ujung kota. Stasiun itu hanya melayani perjalanan terakhir sebelum benar-benar tutup menjelang tengah malam. Setelah kereta terakhir berlalu, tempat itu menjadi lengang, sunyi, dan terasa sedikit menyeramkan. Tapi Mang Oyo tidak peduli. Justru ia merasa di sana lebih tenang daripada di tempat-tempat lain yang penuh dengan orang mabuk atau berandal kota. Malam itu, seperti biasa, Mang Oyo memarkirkan gerobaknya di dekat peron yang sepi. Ia menyalakan tungkunya, mengaduk wedang jahe di dalam panci besar, sambil menikmati angin malam yang berhembus pelan. Tiba-tiba seorang perempuan muncul dari kejauhan. Wajahnya pucat, rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajahnya, dan gaunnya lusuh seperti sudah lama tidak dicuci. "Pak, bolehkah saya membeli wedang jahenya?" Perempuan itu bertanya dengan suara pelan yang hampir berbisik. Mang Oyo tersenyum ramah dan berkata, "Tentu, Neng. Mau yang manis atau biasa?" "Yang manis, Pak. Biar hangat sampai ke hati," jawab perempuan itu sambil tersenyum samar. Mang Oyo segera menuangkan wedang ke dalam gelas. Aroma jahenya menyebar di udara dingin malam itu. Perempuan itu menerima gelasnya dengan tangan gemetar, lalu meniup permukaannya sebelum menyeruput perlahan. "Hangat sekali," kata perempuan itu dengan lirih. Mang Oyo tersenyum bangga sambil berkata, "Wedang jahe memang bagus buat badan. Bisa bikin rileks juga." Perempuan itu menatap ke arah rel yang kosong. Matanya kosong seolah sedang menunggu sesuatu. "Saya sudah lama di sini, Pak. Tapi kereta yang saya tunggu tidak pernah datang," ujar wanita itu. Mang Oyo mengerutkan kening, merasa ada yang janggal. "Memangnya Neng mau kemana?" Perempuan itu menghela nafas. Matanya mulai berkaca-kaca. "Pulang. Saya rindu rumah. Rindu ibu saya." Hati Mang Oyo terasa nyeri mendengar itu. "Sudah berapa lama tidak pulang?" tanyanya hati-hati. Perempuan itu menunduk dan menjawab, "Sudah sangat lama, sejak malam itu." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Suasana di sekitar mereka terasa semakin dingin. Mang Oyo merasa bulu kuduknya berdiri, tapi ia tetap mencoba bersikap biasa. "Malam apa, Neng?" tanya Mang Oyo.
Perempuan itu menoleh ke arahnya, dan saat itu juga Mang Oyo melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Wajah perempuan itu kini terlihat lebih jelas di bawah cahaya redup stasiun. Separuh wajahnya remuk, kulitnya pucat kebiruan, dan ada bercak darah kering di bajunya. Dengan suara pelan namun jelas, perempuan itu berkata, "Malam saat aku mati, saat kereta terakhir melindasku di sini." Mang Oyo mundur selangkah. Hatinya berdebar kencang. Ia ingat beberapa bulan lalu ada berita tentang seorang perempuan muda yang bunuh diri di rel kereta karena putus asa. Ia menunggu kereta terakhir, lalu berdiri di tengah rel saat kereta melaju tanpa sempat mengerem. Mayatnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan, dan sejak saat itu banyak orang mengatakan stasiun itu menjadi semakin angker. Tapi perempuan di depannya tidak terlihat seperti ingin menakutinya. Justru ia tampak begitu sedih dan kesepian. Mang Oyo menarik napas dalam-dalam, lalu dengan suara pelan ia berkata, "Neng, mungkin kereta yang Neng tunggu tidak akan datang. Tapi kalau Neng ingin pulang, cobalah berdoa. Doakan diri sendiri, minta maaf, dan biarkan orang-orang yang mencintai Neng bisa merelakan kepergian Neng." Perempuan itu menatapnya. Air matanya mengalir di pipinya. Ia tersenyum lemah. "Terima kasih, Pak. Wedang jahenya sangat hangat, seperti rumah," ujar perempuan itu. Lalu dalam sekejap tubuhnya mulai memudar, seperti kabut yang ditiup angin, dan dalam beberapa detik ia menghilang, meninggalkan hanya secangkir wedang jahe yang masih hangat di bangku kayu. Mang Oyo tertegun. Ia merasakan kehangatan aneh di dadanya, bukan ketakutan, melainkan ketenangan. Setelah malam itu, Mang Oyo terus berjualan wedang jahe seperti biasa. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan aneh setiap kali melewati stasiun tua itu. Ada sesuatu di sana, bukan sekedar tempat yang angker, tapi juga sebuah kisah yang belum selesai. Ia sering bertanya-tanya, siapa sebenarnya perempuan itu? Benarkah ia perempuan yang bunuh diri di rel beberapa bulan lalu? Apa yang membuatnya begitu ingin pulang? Malam demi malam berlalu, Mang Oyo tetap menyiapkan satu cangkir wedang jahe di bangku stasiun, berharap perempuan itu akan kembali. Tapi ia tidak pernah muncul lagi. Hingga suatu malam, saat hujan gerimis turun dan udara terasa lebih dingin dari biasanya, seorang lelaki tua datang menghampiri gerobaknya. Lelaki itu tampak lusuh, dengan rambut beruban dan mata yang tampak lelah. Ia memesan secangkir wedang jahe, lalu duduk di bangku stasiun sambil menatap rel kosong. "Sudah lama saya tidak kemari," gumamnya pelan. Mang Oyo menoleh, merasa ada sesuatu yang familiar dengan lelaki ini. Kemudian ia bertanya, "Bapak sering kesini?" Lelaki itu mengangguk. "Dulu, sebelum anak saya meninggal," jawabnya. Mang Oyo terdiam. Ada sesuatu di dalam hatinya yang tiba-tiba terasa nyeri. "Bapak?" Mang Oyo ragu-ragu, tapi ia akhirnya bertanya, "Anak Bapak, apakah dia perempuan yang meninggal di rel ini?"
Lelaki itu menghela napas panjang, lalu menatap Mang Oyo dengan mata berkaca-kaca. "Iya, dia anak saya, Rini," jawabnya. Mang Oyo merasakan tengkuknya meremang. Sekarang ia tahu siapa perempuan yang sering datang membeli wedang jahenya. Lelaki tua itu melanjutkan ceritanya. "Rini adalah anak satu-satunya. Ibunya sudah lama meninggal. Sejak kecil dia suka sekali naik kereta. Dulu waktu saya masih punya pekerjaan, kami sering naik kereta bersama, mengunjungi tempat-tempat baru. Tapi hidup makin sulit. Saya kehilangan pekerjaan dan kami kesulitan bertahan hidup di kota ini. Saya sering pergi jauh mencari nafkah, meninggalkan Rini sendirian di rumah, sampai akhirnya saya kehilangan dia." Suara lelaki itu bergetar. "Saya tidak tahu, dia begitu putus asa. Saya pulang terlambat, dan saat saya tiba di rumah, saya hanya mendapat kabar bahwa dia telah pergi, meninggalkan saya selamanya." Mang Oyo menggenggam cangkir wedang jahe di tangannya erat-erat. Ia bisa merasakan betapa dalam kesedihan lelaki itu. "Bapak, saya pernah bertemu Rini," kata Mang Oyo pelan. Lelaki itu menatapnya terkejut. "Apa? Kapan?" Mang Oyo menghela nafas, lalu menceritakan malam ketika Rini datang kepadanya, membeli wedang jahe dan mengatakan bahwa ia ingin pulang. Lelaki itu menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. "Dia masih menunggu saya." Malam itu, Mang Oyo dan lelaki tua itu duduk berdua di bangku stasiun. Mereka berdoa bersama, mengirimkan doa untuk Rini agar ia bisa menemukan jalan pulang. Bukan ke rumahnya di dunia, tetapi ke tempat di mana jiwanya bisa beristirahat dengan tenang. Mang Oyo kemudian menuangkan satu cangkir wedang jahe dan meletakkannya di bangku seperti yang biasa ia lakukan. Hujan gerimis masih turun, membasahi tanah yang dingin. Angin berhembus pelan, membawa aroma jahe yang hangat. Dan untuk sesaat, Mang Oyo merasa ada seseorang yang duduk di sebelahnya. Sesosok yang tak terlihat, tapi kehadirannya begitu nyata. Lalu angin bertiup lebih kencang, dan entah mengapa Mang Oyo merasa jauh lebih ringan, seolah beban yang selama ini menggantung di udara akhirnya menghilang. Lelaki tua itu menatap ke arah rel, lalu berbisik pelan, "Pulanglah, nak. Ayah selalu mencintaimu." Sejak malam itu, Mang Oyo tidak pernah lagi melihat sosok perempuan itu di stasiun tua. Tapi ia tahu Rini akhirnya telah menemukan jalannya. Ia tetap berjualan wedang jahe, tapi kini ada kebiasaan baru yang ia lakukan setiap malam. Di gerobaknya, ia selalu menyimpan satu cangkir wedang jahe, bukan hanya untuk mengenang Rini, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap orang di dunia, betapapun kesepian atau putus asanya, selalu memiliki tempat untuk pulang. Dan mungkin di suatu tempat yang jauh di sana, ada seorang gadis yang tersenyum, menikmati wedang jahe hangat di rumah yang selama ini ia cari.